Oke guys, balik lagi di channel Kulikata. Terima kasih yang sudah klik video ini dan yang menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Kita kali ini mengenai aksi anak-anak sekolahan yang merayakan kelulusan di tengah pandemi COVID-19. Jadi sebelum saya masuk kepada permasalahannya, saya coba membawa kalian ke kronologi sampai adanya ide ini. Jadi saya membaca kolom-kolom komentar, baik itu dari video-video di YouTube ataupun di Instagram. Jadi ada kolom komentar yang berisi hujatan, sindiran, adapun yang berisi pembelaan. Jadi komentar-komentar yang berisi sindiran atau hujatan mengenai atau terhadap anak-anak kelulusan tahun 2020 ini, dikatakan bahwa mereka lulus karena hasil giveaway, atau mereka lulus karena adanya wabah COVID-19, atau mereka lulus itu karena atau diberikan secara gratis. Jadi cuma-cuma begitu saja kelulusan mereka. Tetapi ada pembelaan, ada komentar pembelaan juga. Jadi ada yang mengatakan bahwa kami yang lulus di tahun ini juga bukan berarti kami lulus dengan gratis, tapi kami lulus dengan hasil usaha atau kerja keras kami dalam bidang akademik di kelas. Jadi itu bukan gratis, itu merupakan hasil usaha belajar mereka. Jadi saya coba membaca kembali komentar-komentar dan saya menemukan dua poin. Dari komentar-komentar tersebut. Poin yang pertama, mereka lulus karena usaha mereka sendiri. Kelulusan mereka karena mereka sendiri, atau kelulusan mereka karena usaha mereka sendiri. Itu yang perlu ditekankan. Itu poin pertama. Saya katakan seperti ini karena nilai yang mereka dapatkan merupakan kalkulasi dari setiap hasil belajar mereka di kelas. Jadi itu bukan gratis, tapi itu merupakan usaha mereka sendiri, hasil belajar mereka sendiri. Soal lulus atau tidak lulusnya tergantung dari mereka, seberapa besar usaha atau pola belajar mereka. Poin yang kedua, mereka salah merayakan atau mengapresiasi diri mengenai hasil kemenangan atau hasil yang mereka dapatkan. Jadi kelulusan yang mereka dapatkan, mereka salah untuk merayakannya. Jadi saya pikir poin kedua ini yang menjadi momok sorotan netizen kepada mereka, anak-anak angkatan tahun 2020-an, kelulusan tahun 2020-an. Saya pikir ini yang menjadi permasalahan utamanya. Mereka salah mengapresiasi diri, salah memposisikan diri atau merayakan kemenangannya. Dan saya pikir hal ini tidak dipikirkan terlebih dahulu oleh mereka, sehingga tidak heran banyak kolom komentar berisi hujatan ataupun sindiran yang dikenakan atau yang diberikan kepada mereka. Cobalah untuk berpikir logis atau berpikir yang sewajarnya saja. Kita dalam keadaan pandemi COVID-19, kita diharuskan untuk tetap berada di rumah. Seperti ini, banyak orang memasang status dengan hashtag di rumah aja, ataupun pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, ataupun kegiatan-kegiatan belajar mengajar diberlakukan secara online dari rumah. Tetapi kelulusan yang mereka rayakan di luar rumah,
yaitu coret-coretan, berkumpul, beramai-ramai dengan motor di jalanan. Jadi sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka dapatkan. Kelulusan yang mereka dapatkan merupakan prestasi, tetapi kenapa harus dicoreng dengan sikap atau tindakan yang benar-benar ceroboh gitu? Karena mereka dinyatakan lulus SMA, lulus sekolah, tetapi gaya berpikir mereka atau cara berpikir mereka tidak menyatakan bahwa mereka lulus, karena sangat bertolak belakang dengan keadaan sekarang atau keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Tetapi tidak semua yang berbuat seperti itu. Itu merupakan sebagian orang, dan kita patut mengapresiasi mereka yang telah lulus atau telah berhasil dalam proses belajar dan memperoleh kelulusan. Profisiat untuk kalian yang sudah dinyatakan lulus. Saya pikir video saya kali ini cukup sampai di sini. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa ketika kita menilai seseorang atau memvonis orang lain, kita tidak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita harus kita harus berdiri dari dua sudut pandang atau melihat dari dua sudut pandang. Kita sebagai pelaku dan kita sebagai korban. Kita tidak bisa hanya berdiri sebagai pelaku di sini tanpa melihat bagaimana atau reaksi apa yang akan terjadi jika kita menghujat atau memberi atau menyindir korban. Jadi, reaksi apa yang mereka alami atau apa yang mereka alami? Jika kita di posisi mereka, bagaimana perasaan kita? Jadi saya pikir bahwa untuk menilai atau memvonis apakah seseorang itu dia benar atau salah tanpa melihat dari dua sudut pandang. Oke, saya pikir sekian saja video dari saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Salam.